Juventus make first contact with the entourage of Ligue 1 bomber. Juventus dilaporkan telah mengambil langkah konkret pertama dalam upaya mereka untuk mengamankan kesepakatan dengan striker Lille Jonathan David. Pemain berusia 24 tahun ini telah membuktikan dirinya sebagai salah satu penyerang paling mematikan di Ligue 1 sejak kedatangannya di Prancis pada tahun 2020. Namun, waktunya di Stade Pierre-Mauroy tampaknya akan berakhir pada bulan Juni ketika kontraknya dengan klub berakhir. Pemain Kanada itu telah menolak semua tawaran perpanjangan kontrak karena ia tampaknya bertekad mengejar tujuan karir yang lebih besar. Situasi ini telah membuat sejumlah klub papan atas di Eropa waspada, termasuk Juventus yang mungkin membutuhkan penyerang baru karena Dusan Vlahovic gagal tampil konsisten. Menurut Tutomer Chatoweb melalui Juventus News 24, Direktur sepak bola klub Cristiano Giuntoli telah melakukan kontak pertama dengan rombongan pemain tersebut. Bianconeri ingin menempatkan diri mereka di depan kompetisi sejak awal, karena mereka dilaporkan menganggap David sebagai salah satu tujuan utama mereka untuk musim depan. Musim ini, sang penyerang sejauh ini telah mencetak 4 gol dan memberikan 2 assist kepada rekan satu timnya dalam 10 penampilan di semua kompetisi. David juga merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk tim nasional Kanada. Ia telah mencetak 29 gol internasional dalam 56 pertandingan senior. Pemain asli Brooklyn ini sering ditempatkan sebagai penyerang tengah, tetapi ia juga dapat tampil sebagai striker kedua atau gelandang serang bila diperlukan. Misteri Douglas Luiz, mengapa mantan bintang Aston Villa itu kesulitan di Juventus? Meskipun menjadi pemain termahal kedua yang direkrut klub pada musim panas ini setelah Teun Koop Meiners, Douglas Luiz belum tampil maksimal sejak tiba di Juventus. Mantan bintang Aston Villa itu bergabung dengan Bianconeri dengan kesepakatan senilai 50 juta euro, termasuk nilai Samuel Iling Junior dan Enzo Barrenechea yang pergi ke arah yang berlawanan. Musim lalu, pemain berusia 26 tahun itu menjadi salah satu gelandang terbaik di Liga Primer. Ia mencetak 10 gol dan menghasilkan banyak assist di semua kompetisi. Namun, ia kesulitan untuk tampil maksimal di lini tengah asuhan Thiago Motta. Pemain asal Brasil itu hanya tampil sebagai starter 1 kali sejauh musim ini dalam penampilan yang mengecewakan di Empoli. Akhir pekan ini, ia menjadi pemain pengganti yang tidak digunakan melawan Napoli, dengan manajer lebih memilih Weston McKennie yang kembali dimainkan. Namun sebagaimana yang ditunjukkan oleh La Gazzetta dello Sport melalui Il Bianconero, Juventus pernah memiliki sejumlah pemain top terkemuka di masa lalu yang butuh waktu cukup lama untuk menunjukkan kehebatan mereka, termasuk pemain seperti Pavel Nedved dan Miralem Pjanic. Surat kabar Pink meyakini keterlambatan kembalinya Luiz dari liburan musim panas telah berdampak buruk pada kondisi fisiknya. Apalagi, sang pemain masih berusaha menyesuaikan diri dengan metode latihan dan sistem taktis baru, yang juga menghambat minggu-minggu awalnya di klub. Oleh karena itu, sumber tersebut menegaskan tidak ada alasan untuk panik saat ini, karena pemain internasional Brasil itu masih bisa tampil bagus untuk Bianconeri. Guedes bahkan menjagokannya untuk memulai Sabtu depan saat Juventus bertandang ke Liguria untuk menghadapi Genoa dalam kontes Serie A berikutnya. Juventus berniat membeli Kalulu dari Milan setelah bintangnya meyakinkan, angka terungkap. Juventus telah memutuskan untuk menggunakan opsi mereka untuk membeli Pierre Kalulu dari Milan setelah awal musim baru yang mengesankan. Bek asal Prancis ini telah menjajal kemampuannya di sepak bola Italia sejak pindah dari Lyon ke Rossoneri pada musim panas 2020. Pemain berusia 24 tahun itu perlahan-lahan memantapkan dirinya sebagai pemain kunci di bawah asuhan Stefano Pioli. Ia merupakan salah satu pilar tim peraih Scudetto pada musim 2021-22. Akan tetapi, cedera yang dialaminya membatasi pengaruhnya pada musim lalu, membuatnya menjadi sosok yang terlupakan di Milanello. Setelah gagal mendapatkan Riccardo Calafiori dan Jean-Claire Todibo, Juventus memutuskan untuk meluncurkan upaya untuk merekrut Kalulu, sementara Milan tidak memberikan banyak perlawanan. Diavolo setuju untuk mengirim pemain tersebut ke Turin dengan biaya pinjaman senilai 3,3 juta euro dan opsi pembelian di akhir musim. Namun menurut Tuttosport melalui Juventus News 24, Bianconeri mungkin tidak perlu menunggu hingga bulan Juni untuk mengaktifkan klausul pembelian, karena penampilan mengesankan sang pemain di minggu-minggu awal musim telah meyakinkan manajemen untuk mempertahankannya.
Kalulu juga menunjukkan keserbabisaannya dengan bermain sebagai bek kanan atau bek tengah sebagaimana dibuktikan oleh penampilannya melawan PSV Eindhoven dan Napoli selama seminggu terakhir. Pemain Prancis itu akan membebani Juventus biaya transfer sebesar 14 juta euro akan ditambahkan ke biaya pinjaman, ditambah bonus yang dapat mencapai 3 juta, sehingga total biaya operasi menjadi sekitar 20 juta euro. Legenda Milan soroti perbedaan antara Vlahovic dan Lautaro Martinez, terlalu emosional. Bek legendaris Milan Alessandro Costacurta menjelaskan bagaimana perbedaan antara striker Juventus Dusan Vlahovic dan kapten Inter Lautaro Martinez sebagian besar terletak pada mental. Kapten Nerazzurri ini mengakhiri musim lalu sebagai pencetak gol terbanyak Serie A, dengan pemain Serbia itu sebagai runner-up. Namun, kedua pemain tersebut mengalami awal yang lambat di musim baru ini. Lautaro belum mencetak gol, sementara Vlahovic hanya berhasil mencetak 2 gol melawan Hellas Verona dalam 6 pertandingan sebagai pemain inti di semua kompetisi. Meski demikian, Costacurta merasa bahwa paceklik gol lebih membebani Vlahovic daripada Martinez, dan itu karena mentalitas mereka. Seperti yang diutarakan mantan bek Italia itu, mencetak gol adalah aspek yang lebih mendasar bagi penyerang Juventus itu, sementara bintang Inter itu kurang ngotot untuk mencetak gol. Karena itu, legenda Milan itu mendesak Vlahovic untuk membebaskan dirinya secara mental dari obsesinya terhadap gol. Saat saya menonton Vlahovic, saya melihatnya terlalu emosional. Dia terlalu banyak memikirkan gol, kata pria berusia 58 tahun itu saat tampil di Sky Sport Club melalui Juventus News 24. Lautaro lebih terlepas dari kewajiban untuk mencetak gol dari kotak penalti, jadi dia membuat dirinya lebih terlibat dalam permainan. Vlahovic harus mengatasi fase mempertimbangkan gol sebagai aspek fundamental permainannya, pungkas Costacurta. Juventus pertimbangkan posisi bermain baru untuk Kenan Yildiz. Pelatih Juventus Thiago Motta dikabarkan tergoda untuk menguji bintang mudanya Kenan Yildiz di posisi berbeda. Pemain berusia 19 tahun ini awalnya tampil sebagai penyerang kedua, tetapi musim ini ia lebih banyak bermain sebagai pemain sayap kiri, yang menghasilkan hasil beragam. Meski ia berhasil menemukan kegembiraannya saat melawan PSV Eindhoven, dengan mencetak gol indah setelah bergerak dari sisi kiri ke tengah, ia kesulitan memberi pengaruh saat melawan unit pertahanan rapat Napoli di akhir pekan. Jadi menurut Tuttosport melalui Il Bianconero, Yildiz dapat dicoba sebagai nomor 9 palsu pada tahap tertentu. Dusan Vlahovic sedang tidak dalam performa terbaiknya akhir-akhir ini. Ia hanya berhasil mencetak 2 gol melawan Hellas Verona sejak awal musim. Banyak pendukung khawatir bahwa pemain Serbia itu mungkin bukan penyerang tengah yang ideal untuk sistem taktis Motta. Oleh karena itu, pelatih dapat memutuskan untuk menguji Yildiz dalam peran ini, dan berharap hasil yang serupa dengan eksperimen Joshua Zirkzee dari masa-masa di Bologna. Pemain asal Belanda ini tampil gemilang di bawah arahan manajer berdarah Italia Brasil. Di atas kertas, ia bermain sebagai penyerang, tetapi seringkali mundur untuk mendukung rekan setimnya dalam membangun serangan dan menciptakan ruang bagi pemain lain untuk dieksploitasi di sepertiga akhir lapangan. Hal ini membuat pemain berusia 23 tahun itu pindah dengan nilai transfer besar ke Manchester United pada musim panas lalu. Jadi masih harus dilihat apakah Motta bersedia menyingkirkan Vlahovic, atlet dengan bayaran tertinggi di Liga, untuk memberi jalan bagi eksperimen aneh ini. McKennie akui Juve butuh kontribusi ekstra untuk kalahkan Napoli. Juventus bermain imbang tanpa gol melawan Napoli hari ini, memperpanjang rekor tanpa kemenangan mereka di Serie A. Setelah 2 kali seri tanpa gol di Liga, Juve berhasil memutus rekor tersebut dengan kemenangan 3-1 atas PSV di Liga Champions tengah pekan. Para penggemar berharap penampilan menyerang yang sama saat melawan Napoli, tetapi kedua tim saling menetralkan, membuat Juventus kembali tidak mencetak gol. Juve memiliki beberapa momen menjanjikan sepanjang pertandingan, dengan peluang untuk mencetak gol, tetapi mereka tidak mampu mencetak gol. Tim ini sangat menyadari bahwa mereka perlu mulai mengubah peluang dan mencetak gol jika mereka ingin mengubah performa liga mereka. Weston McKennie tampil sebagai starter untuk kedua kalinya dan tampil solid. Setelah pertandingan, ia mengakui bahwa timnya kekurangan pemain yang dibutuhkan untuk mengamankan kemenangan. Dia berkata,
Seperti dikutip oleh Tuttomercatoweb, sulit untuk memenangi pertandingan tanpa mencetak gol, kami juga membutuhkan kontribusi ekstra dari para gelandang. Ketika ditanya apa pendapatnya tentang pergantian pemain dan perjuangan Dusan Vlahovic, ia menambahkan, ia tidak akan senang tetapi seluruh tim harus menempatkannya dalam posisi untuk mencetak gol. Kami perlu mulai menang dan membangun kemenangan beruntun sebelum orang-orang mulai membandingkan kami dengan tim musim lalu lagi. Motta akan pilih Savona ketimbang Danilo jika Gatti absen di laga Napoli. Meskipun Thiago Motta telah menyatakan bahwa Federico Gatti fit untuk bermain, bek tersebut kemungkinan tidak akan menjadi starter dalam pertandingan Juventus melawan Napoli hari ini. Gatti telah menjadi pemain inti Juve sejak awal musim, tetapi ia digantikan pada pertandingan melawan PSV setelah merasa tidak nyaman. Motta menggantikannya dengan Danilo, yang kesulitan mendapat waktu bermain musim ini. Jika Gatti tidak tersedia, Danilo mungkin akan menjadi pemain berikutnya yang akan bermain untuk Juventus. Namun, hal itu mungkin tidak terjadi karena Juve akan menghadapi Napoli di Serie A hari ini. Bianconeri kemungkinan akan bermain tanpa Gatti, dan menurut laporan dari Tutto Juve, Motta berencana untuk menggeser Pierre Kalulu ke bek tengah sambil memainkan Nicolas Savona di bek kanan. Sampai saat ini, Danilo belum cukup mengesankan Motta untuk mengamankan tempat awal di Stadion Allianz. Savona tampil lebih percaya diri di bek kanan ketimbang Danilo, dan pemain Brasil itu tidak tampil maksimal dalam pertandingan melawan PSV. Ia harus terus bekerja keras dan membuat manajer terkesan meskipun ia baru masuk pertandingan di babak kedua. Jika itu terjadi, Motta akan segera memberinya tempat sebagai pemain inti lagi. Pavan menuduh Conte mencoba mempengaruhi wasit untuk pertandingan hari ini. Massimo Pavan menuduh Antonio Conte mencoba memengaruhi wasit menjelang pertandingan Juventus melawan Napoli hari ini. Mantan manajer dan pemain Juve akan memimpin tim Napoli ke Turin akhir pekan ini, dengan tujuan mengamankan kemenangan melawan Bianconeri. Ini adalah salah satu pertandingan paling menonjol di liga-liga top Eropa akhir pekan ini, dan kedua klub berhasrat untuk membawa pulang 3 poin. Motta fokus membimbing timnya meraih kemenangan, demikian pula dengan Conte yang akan memiliki motivasi ekstra dalam pertandingan ini. Selama konferensi pers sebelum pertandingan, Conte menekankan perlunya Hicha Kvaratskhelia dilindungi di lapangan, yang menunjukkan bahwa penyerang tersebut sering menjadi sasaran yang tidak adil. Namun, Pavan yakin komentar Conte merupakan upaya untuk mempengaruhi keputusan wasit. Dia mengatakan, seperti dikutip oleh Tutto Juve, Conte memberi peringatan kepada wasit hari ini, apakah ada yang mengerti? Kita harus berhati-hati, ia berbicara tentang peringatan bagi mereka yang menyentuh Kvaratskhelia, seolah-olah itu adalah peringatan bagi seseorang, mungkin ia tidak melihat pelanggaran yang mereka lakukan terhadap Yildiz, bagaimanapun juga itu benar-benar tampak seperti upaya untuk memengaruhi seseorang. Wajar bagi manajer untuk meminta perlindungan bagi pemainnya, tetapi kami berharap wasit melakukan hal yang benar dalam pertandingan ini. Ini akan menjadi pertandingan penting dan tidak ada ruang bagi kesalahan dari para wasit. Bremer menegaskan Juventus berada di jalur yang benar dan hanya butuh satu langkah lagi. Gleison Bremer mengakui bahwa Juventus akan menyesal kehilangan kesempatan mengalahkan Napoli, tetapi ia tetap yakin bahwa timnya menuju ke arah yang benar. Di bawah asuhan Thiago Motta, Juventus masih belum terkalahkan, tetapi 3 hasil imbang berturut-turut di Serie A membuat mereka kehilangan posisi puncak klasemen. Meskipun kecewa, Bremer yakin Juve dapat mengambil sisi positif dari hasil tersebut, terutama mengingat kualitas Napoli asuhan Antonio Conte. Kedua tim sedang dalam fase membangun kembali, tetapi meski Napoli memasuki pertandingan dengan 3 kemenangan beruntun, performa Juve kurang meyakinkan. Pertandingan itu sendiri terkadang sulit ditonton, karena tidak ada pihak yang mampu memecah kebuntuan. Bremer mengakui bahwa gagal mencetak gol pada akhirnya akan menghalangi Anda memenangkan pertandingan. Namun, pemain asal Brasil itu optimis, melihat ini sebagai awal perjalanan baru bagi Juventus, yang akan membutuhkan kesabaran dan keyakinan pada visi manajer mereka. Dia berkata, seperti dikutip oleh Tuttomercatoweb, sangat disayangkan kami tidak memenangkan pertandingan ini, yang penting adalah mencetak gol dan tanpa gol itu sulit. Kami berada di jalur yang benar dan kami harus terus seperti ini. Menambahkan, kami baru saja memulai perjalanan dan sulit untuk segera menemukan tujuan, langkah terakhir masih belum ada. Kami harus mendengarkan pelatih dan terus seperti ini. Tim kami terus berkembang,
dan salah satu cara untuk melihat hasilnya adalah kami tidak kalah dari salah satu klub terbaik di dunia. Akan tetapi, kami perlu meraih kemenangan di pertandingan sulit untuk menunjukkan bahwa kami serius ingin memenangkan gelar musim ini. Pakar mengatakan Yildiz perlu membuktikan kemampuannya saat melawan Napoli. Kenan Yildiz diperkirakan akan menjadi salah satu starter Juventus dalam pertandingan mereka melawan Napoli hari ini. Pemain muda internasional Turki ini tampil sangat baik bersama Bianconeri musim ini, terutama saat mencetak gol menakjubkan dalam pertandingan terakhir mereka melawan PSV. Itu adalah kontribusi terbarunya untuk Juve, dan Yildiz terus berkembang semakin kuat saat ia menjadi semakin penting di bawah Thiago Motta. Meski sang manajer sering merotasi skuadnya, Yildiz telah menjadi sosok yang konsisten dalam susunan pemain, dan remaja Turki ini bertekad untuk mempertahankan tempatnya di starting six. Kami mengantisipasi ia akan menjadi starter melawan Napoli, dan pakar Massimo Mauro memperkirakan bahwa pertandingan seperti ini merupakan panggung sempurna bagi Yildiz untuk membuktikan kemampuannya. Dia berkata, seperti dikutip oleh Tutomir Chatoweb, kemampuan untuk memberikan assist dan mencetak gol, tetapi mari kita berhenti di situ. Kenan, setelah mencetak gol di Liga Champions, harus membuktikan kemampuannya saat melawan Napoli. Dari pertandingan seperti inilah Anda bisa memahami kualitas seorang pemain. Yildiz telah menunjukkan banyak harapan sejauh ini, dan penggemar akan terus mengharapkan penampilan terbaik darinya di setiap pertandingan. Namun kami menduga Motta akan mendesaknya untuk tetap tenang dan menikmati permainan alih-alih memikirkan bagaimana membuat para penggemar terkesan. Kurangnya waktu bermain Danilo bisa menyebabkan kepergiannya lebih awal. Danilo kesulitan mendapatkan waktu bermain di Juventus musim ini, meski menjadi salah satu pemain kunci mereka musim lalu. Bianconeri telah memberikan kesempatan kepada sejumlah pemain muda, meskipun secara tradisional, manajer lebih mengandalkan pemain veteran yang berpengalaman. Thiago Motta telah menegaskan bahwa ia tidak punya favorit, tetapi era baru di Juve tampaknya hanya menguntungkan pemain tertentu. Ketika Timothy Weah cedera dalam pertandingan pertama Juve musim ini melawan Como, Danilo mungkin berharap mendapat lebih banyak waktu bermain. Namun, Motta memilih Nicolo Savona, pemain yang jauh lebih muda dan kurang berpengalaman. Keputusan ini telah mengirimkan pesan yang jelas kepada Danilo bahwa ia harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan kembali tempatnya di tim. Menurut Tutomir Chatoweb, minimnya waktu bermain Danilo mendorongnya semakin dekat untuk meninggalkan klub. Laporan tersebut menunjukkan bahwa ia kemungkinan akan hengkang pada musim panas 2025, tetapi jika situasinya tidak membaik, ia bisa mencari klub baru pada bursa transfer Januari. Danilo adalah salah satu pemain paling berpengalaman di skuad kami, dan kami mungkin membutuhkannya musim ini, tetapi kami dapat menjualnya di musim panas tanpa mengalami masalah. Thiago Motta menanggapi saran bahwa Rabiot bisa kembali ke Juventus. Adrien Rabiot secara mengejutkan belum menemukan klub baru sejak meninggalkan Juventus, meskipun jendela transfer telah ditutup. Sang gelandang mungkin terkejut dengan situasi ini, tetapi mungkinkah pintu masih terbuka untuk kembali ke Juve? Bianconeri telah maju terus, mendatangkan sejumlah gelandang berbakat yang diharapkan dapat memperkuat tim dan meningkatkan peluang mereka meraih gelar. Mengingat Thiago Motta pernah bermain dengan Rabiot di PSG, ada spekulasi bahwa ia mungkin akan menyambut baik kesempatan untuk bekerja sama dengan mantan rekan setimnya itu. Ketika ditanya tentang kemungkinan itu, Motta ditanya apakah pintu masih terbuka untuk kembalinya Rabiot. Dia berkata, seperti dikutip oleh Tutomir Chatoweb, pintu tertutup untuk Rabiot, terlalu banyak asumsi. Primo tidak menelepon saya mendoakan yang terbaik untuknya dan agar ia bahagia. Saya mencintainya sebagai seorang anak. Saya berharap ia dapat menemukan tim tempat ia dapat bahagia dan menunjukkan bakatnya. Kami mencoba yang terbaik dan menawarkan Rabiot salah satu kontrak terbaik di liga, tetapi dia menolaknya. Tidak ada tim yang mampu menawarinya uang sebanyak itu dan kini ia mengambil risiko pensiun dini atau bermain untuk tim di luar liga-liga top Eropa. Membawanya kembali ke klub hampir tidak masuk akal karena kami melakukan segala yang kami bisa untuk mempertahankannya bersama kami. Pemain yang dapat membantu Vlahovic kembali ke performa terbaiknya di Juventus. Juventus mengharapkan lebih banyak gol dari Dusan Vlahovic,
penyerang utama dan pemain berpenghasilan tertinggi mereka. Penyerang Serbia ini memiliki reputasi besar, tetapi ia perlu mendukungnya dengan penampilan yang konsisten di bawah manajer baru Thiago Motta. Motta berencana untuk membangun tim yang tidak dapat diprediksi dengan gol yang berasal dari berbagai pemain, tetapi Juventus masih membutuhkan Vlahovic untuk lebih terlibat dan mencetak lebih sering musim ini. Bianconeri memiliki beberapa penyerang berbakat yang dapat menciptakan peluang bagi mantan striker Fiorentina tersebut. Menurut Il Bianconero, Motta ditugaskan untuk mengeluarkan kemampuan terbaik Vlahovic, dan laporan tersebut menyoroti beberapa pemain kunci yang dapat membantunya mencetak gol lebih sering.